Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6851. Melihat sikap sengaja wanita ini terhadapnya, Harvey York tidak akan merasa malu seperti orang lain. Dia hanya tersenyum lalu menarik tangan kanannya. Begitu acuh tak acuh. Melihat bahwa ekspresi Harvey York tidak banyak berubah, Helianya mendengus dengan jijik pada Harvey York di dalam hatinya. Dan kemudian matanya tertuju pada Zhang Junyuan lagi. Dengan kilatan keterkejutan di matanya. Tuan Zhang, saya setelah mengambil melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa kulit Anda tidak sebagus sebelumnya. Juga, penyakit paru-parumu dalam 10 tahun itu tampaknya sedikit lebih buruk. Apakah kamu tidak memiliki istirahat yang baik baru-baru ini? Zhang Junyuan tersenyum dan berkata, saya telah sakit selama bertahun-tahun. Dan guru Anda mengetahui situasi saya dengan sangat baik. Tidak ada solusi yang baik untuk masalah ini untuk saat ini. Terima kasih Nona Helian atas perhatian Anda. Helianya tampak agak ragu-ragu. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana dengan ini? Aku hanya membawa sepiring dupa Liu Dao saat aku keluar dari gunung kali ini. Tidak banyak barang. Tetapi jika Anda membakarnya, itu akan membantu Tuan Zhang menjadi tenang. Selama kamu istirahat dengan baik, beberapa masalah kecil akan sembuh secara alami. Aku akan mencoba mencari cara untuk meminta dupa lain kepada guru. Mungkin kamu bisa sembuh dari penyakitmu. Saat dia mengatakan ini, Helianya memasang ekspresi bangga di wajahnya. 6 dupa. Harvey York terkejut sesaat. Tapi dia tahu tentang itu. Ini adalah metode pembuatan dupa yang telah hilang selama ratusan tahun. Konon dupa yang dibuat dengan metode ini mengandung puluhan ratus bahan obat yang berharga. Jika Anda menyalakannya, selama Anda merasakannya di samping, itu akan memberi banyak manfaat bagi tubuh. Bahkan banyak master seni bela diri akan menganggap hal ini sebagai harta untuk memukul rintangan penting. Masuk akal bahwa benda ini telah hilang selama bertahun-tahun. Tak disangka, di Chihangzai juga ada. Hanya bisa dikatakan tempat ini, Chihangzai, sungguh luar biasa. Pada saat ini, Zhang Junyuan juga tersenyum dan berkata, Nona Helian punya hati. Namun, saya telah menggunakan dupa 6 dao ini sekali. Dan itu hanya dapat meringankan kondisi saya. Tetapi tidak dapat menyembuhkan penyakit. Lebih baik tidak menyia-nyiakannya. Helianya tersenyum dan berkata, Tuan Zhang, Anda terlalu sopan. Udang Anda memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Chihangzai kami. Aku junior lagi. Saya membawa barang-barang ini bersama saya. Jika itu dapat membuat Anda merasa sedikit lebih nyaman dan santai, maka saya menggunakannya secara maksimal. Saat berbicara, saya melihat Helianya telah memberi isyarat kepada seseorang untuk mengambil ranselnya dan mengeluarkan sepiring dupa darinya. Kemudian dia mengeluarkan kompor boshan lainnya, menyalakan dupa dan meletakkannya di dalam. Segera, aroma samar datang ke wajah. Tidak hanya tidak memiliki bau dupa yang menyengat. Yang paling penting adalah ia juga memiliki perasaan yang sangat dingin dan menggetarkan hati. Akan tidak perlu melakukan apa-apa. Seolah-olah hanya meneguk saja sudah membuat orang merasa segar kembali. Baunya enak jika dipasangkan dengan teh yang enak. Zhang Junyuan tersenyum. Dan dengan lambaian tangannya, seseorang mengirimkan perangkat teh tempat pembakaran hangguan yang sangat indah. Pada saat yang sama,
Zhang Junyuan juga mengundang Harvey York untuk duduk di hadapannya dan menikmatinya bersama. Harvey York juga tidak mengelak. Tetapi setelah mendekat, dia tiba-tiba menghirup sedikit dengan hidungnya. Dan setelah beberapa saat, secangkir teh yang baru saja dia peras dituangkan langsung ke kompor Boshan. Tertawa, 6 batang dupa yang menyala segera padam. Dan asapnya menghilang dalam sekejap. Harvey York tampak serius. Dan berkata perlahan, Tuan Zhang, benda ini beracun. Bab 6852. Beracun. Sebelum Zhang Junyuan bisa membuka mulutnya, wajah Helianya menjadi gelap saat ini. Dan alisnya tegak. Orang yang bermarga York, kamu bisa makan tanpa pandang bulu. Tapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Bagaimana benda-benda di Qihangzai kita bisa beracun? Harvey York menyipitkan mata ke arah Helianya. Dan berkata perlahan. Aku tidak berbicara omong kosong. Keenam batang dupa ini beracun. Atau harus dikatakan bahwa bahan yang digunakan untuk membuat dupa itu salah. Bahannya salah. Ekspresi Helianya menjadi semakin dingin. Dan ada niat membunuh yang tak terkatakan di matanya. Nama belakang York. Kamu mungkin tidak tahu bahwa bahan baku terpenting Liu Dao adalah teratai salju Tianshan yang legendaris. Benda ini umumnya hanya tumbuh di pegunungan yang tertutup salju ribuan meter di atas permukaan laut. Teratai salju Tianshan di Qihangzai kami tidak liar. Tetapi ditanam setelah beberapa generasi penelitian yang telaten oleh Qihangzai kami. Benda ini mungkin tidak seefektif yang liar. Tapi jelas tidak seburuk itu. Juga, ini bukan pertama kalinya Tuan Zhang menggunakan Liu Dao. Bahkan, dia telah menggunakannya beberapa kali. Meskipun tidak ada cara untuk menyembuhkan masalahnya secara langsung, itu bisa dikurangi sampai batas tertentu. Kamu tidak mengetahui hal-hal ini. Tetapi kamu terus mengatakan di sini bahwa dupa 6 jalan dari Qihangzai beracun. Apa menurutmu Qihangzai kita mudah diganggu? Apakah kamu harus menginjak kami untuk menunjukkan kekuatan perwakilanmu York? Saat ini, wajah Helianya penuh amarah. Harvey York baru saja memaksa Zhang Ningxue untuk mengakui kesalahannya. Dan dia sudah memiliki banyak pendapat tentang Harvey York. Sekarang bajingan Harvey York benar-benar mencoba menamparkan mereka di muka Qihangzai. Ini sederhana, yang bisa ditoleransi dan tak tertahankan. Saat ini, Helianya tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Zhang Junyuan juga sedikit mengernyit saat ini, dengan ekspresi sedikit ragu-ragu. Dan akhirnya, berkata dengan lembut kepada Harvey York, perwakilan York, mungkinkah kamu salah paham? 6 dao juga merupakan harta langka di Qihangzai. Dan hanya beberapa hidangan yang bisa dibuat dalam setahun. Saya telah menggunakan benda ini selama lebih dari 10 tahun. Entah itu rasa atau detail lainnya. Tidak ada perubahan dari kesanku. Mungkinkah Anda pernah berhubungan dengan Liu Dao palsu sebelumnya? Dan sekarang Anda salah menilai dengan membandingkan hatchback. Pada saat ini, Zhang Junyuan tidak hanya berinisiatif untuk menjelaskan, tetapi juga membantu Harvey York menemukan langkah mundur untuk memastikan bahwa kedua belah pihak tidak akan jatuh karena masalah ini. Pada saat ini, Harvey York turun tanpa menggunakan tangga. Sebaliknya, dia menarik napas perlahan dan menikmatinya dengan hati-hati. Setelah sekian lama, dia berkata dengan lembut, Zhang tua, seharusnya aku mengaku padamu. Aku tidak pandai obat-obatan. Tapi aku pandai membunuh. Meskipun aku tidak bisa memberikan bukti untuk sementara waktu. Tapi perasaanku memberitahuku bahwa pasti ada yang salah dengan benda ini. Kemungkinan jangka pendek. Dosis kecil bukanlah masalah besar. Tapi begitu benda ini dihisap dalam waktu lama. Kemungkinan besar. Konsekuensi bencana. Jadi, jika Tuan Zhang mempercayai saya, jangan terus menggunakan benda ini di masa mendatang.
Saat dia mengatakan ini, Harvey York memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Untuk saat ini, dia tidak bisa melihat apa yang salah dengan benda ini. Tapi itu tidak benar. Itu tidak benar. Mungkin bagi orang seperti dia, meminum beberapa akan menyebabkan teguk tidak apa-apa. Tetapi mengingat kondisi fisik Zhang Junyuan saat ini, merokok bukanlah hal yang baik. Bab 6853. Harvey York. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan sekarang? Ekspresi Helianya menjadi semakin jelek saat ini. Di satu sisi, itu mencegah Tuan Zhang menggunakan dupa 6 dao yang berharga. Jika ini menyebabkan kondisi Tuan Zhang kambuh, atau bahkan menimbulkan masalah, dapatkah Anda memikul tanggung jawab? Di sisi lain, Anda mempertanyakan Chihangzai kami seperti ini. Apakah menurut Anda Chihangzai kami mencoba mengambil nyawa Lao Zhang? Anda tidak hanya meragukan reputasi Chihangzai kami, tetapi Anda juga berencana untuk secara langsung menghancurkan hubungan antara Tuan Zhang dan Chihangzai kami. Apakah kamu tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh tindakanmu? Begitu reputasi Chihangzai rusak karena kamu. Kami hanya memintamu. Karena itu, ekspresi Helianya menjadi semakin marah. Tuan Zhang, untuk penjahat seperti itu dengan niat buruk, saya sarankan Anda menyuruh seseorang mematahkan tangan dan kakinya secara langsung, dan kemudian dia dapat membuangnya. Jika seseorang seperti dia tetap tinggal, itu hanya akan membahayakanmu. Aku bahkan curiga orang ini mencoba menabur perselisihan di Jiecheng karena dia adalah perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang cukup. Orang seperti itu bisa dihukum. Ketika dia mengatakan ini, Helianya memiliki ekspresi yang telah melihat melalui pikiran Harvey York. Mendengar perkataan Helianya, Zhang Junyuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Nona Helian, jangan marah. Harvey York adalah orang yang tidak punya pikiran. Aku bisa meyakinkanmu tentang ini. Dia baik sekali mengatakan sesuatu seperti itu. Tuan Zhang, bukan berarti kamu bisa melakukan hal buruk dengan niat baik. Helianya tampak jelek. Kamu tahu persis seperti apa sikap Chihangzai kami terhadapmu selama ini. 6 dao dupa yang tidak dapat diminta oleh begitu banyak orang. Kami tidak membutuhkan Anda untuk bertanya. Kami akan mengirimkannya langsung kepada Anda. Pernahkah kami menanyakan sesuatu padamu? Tanpa diduga, Chihangzai kami memperlakukanmu dengan tulus. Tetapi pada akhirnya kami mendapat perlakuan seperti itu. Biarkan aku memberitahumu. Aku tidak bisa menerima masalah ini. Karena perwakilan York yang muncul entah dari mana, tidak lebih dari menyebarkan perselisihan, mengatakan bahwa kami ingin meracuni Tuan Zhang. Untuk membuktikan ketidakbersalahan kita, aku menggunakan benda ini sendiri. Sambil berbicara, Helianya langsung membuka kompor Boshan dan menyalakan 6 dupa di dalamnya di depan Harvey York. Segera setelah itu, dia langsung menghirup. Dan dalam waktu yang sangat singkat, dia benar-benar menghirup 6 batang dupa. Setelah melakukan ini, Helianya memandang Harvey York dengan jijik, dan berkata dengan dingin, "Ayolah, bukankah kamu mengatakan bahwa ada racun di 6 batang dupa? Aku sudah merokok sampai bersih sekarang. Kenapa kamu tidak melihatku mati karena racun? Haruskah Anda memberikan penjelasan untuk masalah ini?" Saat ini, Helianya memberi isyarat untuk bertanya. Harvey York sedikit mengernyit. Masih merasa ada yang tidak beres. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat Harvey York tetap diam, Helianya sepertinya merasa lebih masuk akal. Dia langsung menyerah pada Harvey York yang tidak berbicara, tetapi menatap Zhang Junyuan, dan berkata dengan dingin, "Tuan Zhang, lebih baik Anda menilai. Apakah Anda memilih untuk mempercayai kami? Atau apakah Anda memilih untuk mempercayai nama belakang York?"
Zhang Junyuan menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Saya tidak meragukan Qi Hangzai, tapi saya juga percaya pada Harvey York." Berbicara tentang ini, Zhang Junyuan menunjuk ke abu dupa yang tersisa dan berkata dengan ringan, "Kemarilah, kirim barang-barang untuk diperiksa." Bab 6854. Kakek, kamu. Sebelum Helianya dapat berbicara, kali ini Zhang Ningsue hampir muntah darah. "Kakek, Qi Hangzai telah berteman dengan kami di Wudang selama bertahun-tahun. Mengapa kamu tidak percaya pada Wudang, tetapi memilih untuk percaya pada Qi Hangzai?" Bajingan bermarga York ini memiliki niat buruk. Dia hanya mencoba memprovokasi hubungan antara Wudang dan Qi Hangzai. Percaya padanya. Lebih baik percaya pada seekor anjing. Pada saat ini, Zhang Ningsue melompat-lompat karena marah, ingin membunuh Harvey York langsung di lapangan. Seberapa bahagia keluarga Zhang mereka tanpa Harvey York. Pada akhirnya, dia tidak hanya kehilangan tunangannya karena penampilan bajingan ini. Sekarang kakek buta dan memilih untuk percaya padanya. Itu hanya membuat orang tidak tahu harus berkata apa. Zhang Junyuan terlihat kedinginan saat ini dan berkata dengan ringan, "Berhenti bicara omong kosong. Aku tahu persis bagaimana memilih." Jika akhirnya ditentukan bahwa Qi Hangzai telah salah memahami masalah ini, lelaki tua itu secara pribadi akan meminta maaf kepada Zaizu. Mendengar ini, wajah Zhang Ningsue menjadi pucat seketika. Dan Helianya juga berdiri dengan dingin saat ini. Dengan ekspresi yang sangat suram. "Dimengerti. Aku, Helianya, hanyalah murid perempuan biasa dari Qi Hangzai. Tidak hanya bobotnya tidak cukup, kepercayaannya juga tidak cukup. Tetapi, niat baik saya, di mata Tuan Zhang, memiliki motif tersembunyi. Jika itu masalahnya, aku tidak punya banyak hal untuk dijelaskan. Saya hanya berharap Tuan Zhang selalu bisa begitu cerdas." Setelah mengatakan ini, Helianya berhenti bicara omong kosong, tapi langsung berdiri, berbalik dan berjalan menuju gerbang. Hanya saja ketika dia melewati Harvey York, matanya sangat dingin. "Jika mata bisa membunuh, saya khawatir Harvey York telah terbunuh ribuan kali saat ini." "Kakak senior. Kakak senior." Zhang Ningsue mengejarnya dengan cemas. Takut Helianya akan benar-benar marah padanya. Sebaliknya, ekspresi Zhang Junyuan tidak banyak berubah. Dengan lambaian tangannya, dia meminta pelayannya untuk mengganti teko teh panas lainnya. Lalu menuangkan secangkir teh untuk Harvey York sendiri. Harvey York memandang Zhang Junyuan dengan nada meminta maaf saat ini. Dan berkata, "Zhang tua, saya benar-benar minta maaf. Masalah ini telah menyebabkan masalah bagi Anda. Biasanya, kamu harus lebih mempercayai Qi Hangzai dalam hal semacam ini. Lagi pula, aku berdiri di seberang Jie Cheng sebelumnya. Jika saya membuat kesalahan, itu tidak baik." Harvey York juga sedikit terkejut. Dia tidak berharap Zhang Junyuan sangat mempercayainya. Biasanya, ini seharusnya tidak terjadi. "Tidak masalah." Zhang Junyuan tersenyum dan membuat secangkir teh sendiri. "Tulang tua saya ini menjadi jauh lebih berhati-hati sejak pertempuran perjalanan negara pulau ke arah timur lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya tahu betul bahwa ada terlalu banyak orang yang ingin membunuh saya. Jika saya mengambil mentalitas kebetulan seperti itu, jika saya tidak hati-hati, saya akan mati tanpa tempat untuk mati. Jadi, apapun yang tidak benar, saya akan menjauhinya. Bahkan jika tidak ada yang salah dengan Liu Dao. Tetapi perwakilan York, jika menurut Anda ada yang salah dengan dia, bahkan jika tidak ada yang salah dengan itu, saya tidak akan menyentuhnya. Wudang, hanya garis keturunan lelaki tua itu yang tersisa. Sebelum saya menemukan ahli waris yang baik, saya tidak ingin mati secara misterius.
Jadi, perwakilan York tidak perlu mengingat masalah ini. Itu hanya kebiasaanku. Bab 6855. Mendengar penjelasan Zhang Junyuan, Harvey York mau tidak mau mengangguk dan berkata, Tuan Zhang benar-benar mengagumkan. Biasanya, pada usia ini dan pada posisi ini, tidak ada yang akan berbicara bahkan jika mereka benar-benar takut mati. Tapi Tuan Zhang tidak hanya mengatakannya, tetapi juga menerapkannya secara konsisten. Saya hanya bisa mengatakan, hati-hati berlayar selama 10.000 tahun. Zhang Junyuan tersenyum dan berkata, meskipun saya memiliki kebiasaan ini, saya belum mencapai titik untuk berhati-hati. Tapi sejak aku diserang dan dibunuh oleh orang-orang Gao Tianyuan dan diselamatkan oleh perwakilan York, aku berkata pada diriku sendiri, kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Lagi pula, tidak setiap saat, perwakilan York bisa datang untuk menyelamatkan orang tua itu. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya masalah mengangkat tangan dan melakukannya dengan mudah. Tuan Zhang tidak harus menganggapnya terlalu serius. Zhang Junyuan menghela nafas dan berkata, perwakilan York, saya masih khawatir pada awalnya. Tetapi Anda salah mengira bahwa saya sudah lama tahu tentang Gao Tianyuan. Semuanya membunuh seseorang dengan pisau. Aku masih berpikir tentang bagaimana menjelaskan ini. Melihatnya sekarang, akulah yang telah menyelamatkan perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Harvey York terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Tampaknya dia tidak berharap Zhang Junyuan mengangkat masalah ini ke atas meja. Apa? Teman kecil terkejut. Bukankah hal seperti itu harus diletakkan di atas meja? Zhang Junyuan memiliki senyum di wajahnya. Saya pikir lebih baik mengangkat hal semacam ini dan meletakkannya di atas meja dengan jelas. Lagi pula, di zaman sekarang ini, kepercayaan sulit didapat. Kepercayaan antara kamu dan aku tidak terlalu dalam. Karena kecurigaan semacam ini, kita kehilangan kata kepercayaan yang langka ini. Saya pikir ini adalah momen besar bagi saya. Dan untuk Anda atas nama Anda. Harvey York tersenyum dan berkata, sudah sampai pada titik ini. Jika saya masih tidak mempercayai Tuan Zhang, maka itu terlalu berlebihan. Yah, mari kita lewati masalah ini. Tuan Zhang, apakah ada bagian tentang mantra yang Anda gunakan dalam catatan yang Anda tanyakan? Bisakah Anda menunjukkan dan melihat apakah saya dapat membantu Tuan Zhang menyelesaikan masalahnya sekali? Mendengar ini, Zhang Junyuan tertawa dan berkata, yang saya tunggu adalah kata-kata York atas nama Anda. Saat berbicara, dia mengeluarkan tablet dan meletakkannya tepat di depan Harvey York. Harvey York mengambil tablet itu dan melihatnya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, ketika Harvey York sedang mempelajari catatan itu, di luar halaman lain, Helianya sudah masuk ke kendaraan komersial Toyota dengan ekspresi dingin. Mobil itu meraung dengan cepat. Tidak peduli Zhang Ningxue mengejarnya. Setelah mobil meninggalkan jangkauan pemantauan halaman lain, Helianya menekan tombol, membuka kaca privasi, lalu mengeluarkan telepon satelit dari tempat rahasia di dalam mobil, dan memutar nomor. Seperti yang kamu duga, bajingan bermarga York ini benar-benar datang ke tempat Zhang Junyuan. Lagi pula, orang ini punya banyak metode dan intuisi yang bagus. Jika saya tidak bertindak tegas, mungkin rubah tua Zhang Junyuan akan melihat apa yang kami lakukan. Mendengarkan kata-kata Helianya, tidak ada yang berbicara di sisi lain telepon. Hanya seseorang yang mengetuk gagang telepon dengan ringan. Mendengar suara ini, Helianya melanjutkan, saya sedikit khawatir sekarang. Apakah orang yang bermarga York ini benar-benar menyelesaikan masalah rubah tua Zhang Junyuan? Bab 6856.
Di antara 7 keluarga besar di Jiecheng, meskipun Wudang bukan yang paling kuat, pengaruhnya pasti yang terbesar. Terutama setelah pertempuran perjalanan negara pulau ke arah timur. Banyak orang tua hanya mengikuti Zhang Junyuan. Sekarang, meskipun generasi muda Wudang semuanya berbicara untukmu, orang tua Zhang Junyuan itu tidak pernah mengungkapkan pendapatnya secara langsung. Kurangnya dukungannya pasti akan mempengaruhi orang tua lainnya. Jadi, hanya jika pengaruh semacam ini jatuh ke tangan Zhang Ningxue secepat mungkin, itu akan menjadi hal terbaik untukmu. Sayangnya, rencana kita gagal tidak hanya gagal, tetapi dalam waktu singkat, hampir tidak mungkin untuk membunuh Old Ghost Zhang. Saat dia mengatakan ini, Helianya menghela nafas. Orang di seberang telepon terdiam lama, lalu berkata dengan ringan, "Wudang, kamu tidak perlu mengungkapkan posisimu. Tapi pengaruh Tuan Zhang tidak bisa bertahan lama. Lagi pula, banyak orang berutang budi pada Patua Zhang, bukan Wudang. Jika tidak ada orang, maka mungkin banyak hal akan lebih mudah untuk kita tangani." Setelah mendengar ini, Helianya merenung sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Begitu." Saat Helianya dan yang lainnya melaporkan masalah tersebut, Harvey York sudah membaca transkripnya. Lalu dia meletakkan ponsel tabletnya dengan ekspresi serius, menyipitkan matanya, menunjukkan ekspresi serius. Setelah sekian lama, dia meminta Zhang Junyuan untuk menemukan tempat terpencil. Dan dia harus menemukan 2 orang yang paling dapat dipercaya untuk pergi bersamanya. Zhang Junyuan mengangguk, dan membawa Harvey York ke ruang dalam tempat dia berlatih. Dan juga menemukan pengawal pribadinya, para pelayan hitam dan putih. Para pelayan hitam dan putih berusia sekitar 50 tahun. Ekspresi mereka acuh tak acuh. Dan tidak ada yang istimewa dari mereka. Tapi ketidakpedulian semacam ini membuat orang menyadari betapa buruknya mereka. Perwakilan York, 2 pelayan hitam dan putih ini adalah orang kepercayaan yang telah saya kembangkan sejak saya masih kecil. Tidak hanya dia mengikuti saya melalui hidup dan mati selama bertahun-tahun, tetapi dia bahkan lebih dekat dari ayah dan anak. Aku tidak bisa mempercayai siapapun, tapi aku bisa mempercayai keduanya. Jadi, apapun yang kamu pesan, kamu bisa meminta mereka melakukannya. Mereka pasti akan menangani semuanya dengan sempurna. Mendengar ini, para pelayan hitam dan putih sedikit mengangguk pada Harvey York. Jelas, untuk menunjukkan sikap mereka, aku tidak punya perintah untuk keduanya. Aku hanya ingin mereka menyaksikan sesuatu bersama. Untuk sementara, tidak ada yang bisa membuktikan apa yang saya lakukan. Penatua Zhang mengira saya berbicara omong kosong. Zhang Junyuan mengerutkan kening dan berkata, "Perwakilan York, apa maksudmu dengan itu? Apakah mantra di tubuhku berhubungan dengan mereka berdua?" Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi melangkah maju. Dan pada saat berikutnya, dia menendang Zhang Junyuan, yang tidak bereaksi, ke tanah. Dengan suara garing, Zhang Junyuan jatuh ke tanah, sangat malu. Ekspresi para pelayan hitam dan putih berubah saat ini, dan mereka akan melangkah maju pada saat yang bersamaan. Tapi sebelum mereka bisa mengatakan apapun atau melakukan apapun, tindakan mereka berhenti pada saat bersamaan. Karena saat ini, Zhang Junyuan, yang bangkit dari tanah, tampak seperti orang yang berbeda. Di beberapa titik di tubuhnya, roh jahat hitam menyebar, dan matanya menjadi merah. Ada roh jahat yang tak terkatakan menyebar dari seluruh orang. Jelas, Zhang Junyuan jelas tidak dalam keadaan normal saat ini. Bab 6857. Baga, kamu berani menyentuh orang tua ini. Orang tua itu ingin kamu mati. Zhang Junyuan mengeluarkan suara menyeringai, berbicara dalam bahasa pulau. Dan segera setelah
Tubuhnya bergerak. Dia bergegas menuju tempat Harvey York berada. Bentak. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Dia menamparkan wajah Zhang Junyuan langsung dengan punggung tangannya. Tamparan ini kuat dan berat. Tamparan yang tampaknya sederhana itu langsung menjatuhkan kipas Zhang Junyuan ke tanah. Zhang Junyuan memutar matanya dan mencoba berdiri. Tetapi Harvey York telah menginjak wajahnya, menyebabkan dia pingsan di tanah. Adegan ini membuat kelopak mata pelayan hitam putih berkedut. Harvey York mengabaikan mereka, tetapi menggigit ujung jarinya sendiri, dan meneteskan setetes darah di tengah alis Zhang Junyuan. Tubuh Zhang Junyuan mulai bergetar hebat, dan setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya. Matanya tidak lagi merah, dan aura hitam di tubuhnya surut seperti air pasang. Tentu saja, bekas tamparan dan jejak kaki di wajahnya masih ada. Rasa sakit yang parah membuat Jiang Hu tua seperti Zhang Junyuan sangat jelas bahwa dia pasti baru saja ditampar. Perwakilan York, apa yang terjadi? Zhang Junyuan tidak marah, juga tidak marah, tetapi berbicara dengan lembut. Harvey York tersenyum dan berkata, biarkan pelayan hitam dan putih menjelaskan kepadamu. Beberapa hal yang mereka katakan lebih meyakinkan daripada milikku. Mendengar ini, Zhang Junyuan melirik para pelayan hitam putih. Setelah ragu sejenak, para pelayan hitam dan putih masih bersandar ke telinga Zhang Junyuan dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Apa? Meskipun Zhang Junyuan memiliki pengalaman yang kaya di dunia dan berpengetahuan luas, tetapi ketika dia mendengar deskripsi tentang para pelayan hitam dan putih, ekspresinya masih sangat jelek. Setelah dia mengerutkan kening sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam, perwakilan York, apakah ini mantra di tubuhku? Harvey York mengangguk, dan berkata, berdasarkan transkrip dari penduduk pulau itu dan penampilanmu barusan, Tuan Zhang, mantra di tubuhmu disebut mantra jantung. Fungsi mantra penduduk pulau adalah untuk membangkitkan kejahatan di dalam hati seseorang, dan kemudian membentuk kepribadian seperti iblis jauh di dalam hatinya. Kepribadian ini seperti benih, dan tidak ada cara untuk menemukannya pada hari kerja. Tapi setelah berakar dan bertunas, kepribadian iblis ini akan menggantikan kepribadian normalmu. Atau dengan kata lain, itu akan langsung melahap kepribadian normalmu. Pada saat itu, Tuan Zhang, kamu akan menjadi iblis legendaris. Dan penduduk pulau, mungkin mereka memiliki cara untuk mengendalikanmu setelah menjadi iblis. Mungkin tidak. Tapi bagaimanapun juga, selama iblis ini berhasil, itu akan menjadi konsekuensi yang tak terbayangkan bagi kami negara H. Mendengar ini, para pelayan hitam dan putih saling memandang sedikit. Agak sulit bagi mereka untuk menerima bahwa tuan mereka sebenarnya bisa menjadi iblis legendaris. Tapi wajah serius Harvey York, ditambah dengan semua yang baru saja terjadi, membuatnya sangat jelas. Semua yang dikatakan Harvey York benar. Dan itu jelas bukan keresahan. Saya mengerti. Zhang Junyuan juga ingin mengerti sekarang. Jadi, cedera paru-paru yang selalu ada di tubuh saya bukanlah cedera yang sebenarnya. Tetapi benih iblis dalam yang terus-menerus menyerap kekuatan saya dengan cara ini, membuat saya tidak dapat memahami masalah saya sendiri. Dan aku merasa cedera paru-paruku semakin serius akhir-akhir ini. Terus terang, iblis itu akan menjadi iblis kan? Bab 6858. Harvey York mengangguk dan berkata, Zhang tua memang sosok legendaris, dan dia bisa memahaminya dengan satu klik. Zhang Junyuan tersenyum pahit, lalu berkata, karena perwakilan York dapat melihat pertanyaan saya. Dapatkah Anda menjawab saya? Apakah ada cara untuk memecahkan masalah saya? Memiliki. Harvey York mengangguk. Masalah Anda.
Anda dapat mengobati gejala atau akar penyebabnya. Tentu saja. Semuanya tergantung pada apa yang Anda inginkan. Tuan Zhang. Mata Zhang Junyuan sedikit cerah. Apa itu solusi sementara? Apa itu solusi permanen? Harvey York berkata dengan lembut. Mengobati gejalanya sangat sederhana. Yaitu, Tuan Zhang kembali dan membaca kitab suci Tao siang dan malam. Dengan kekuatan dan karakter Anda, Tuan Zhang, tidak sulit untuk menekan setan. Tapi hanya ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu Tuan Zhang. Kamu tidak bisa terus bertengkar dengan orang lain dalam hidup ini. Karena jika kamu melakukan sesuatu, itu akan memicu penyakit lama. Dan iblis yang telah kamu tekan dengan susah payah akan meledak sepenuhnya. Jangan pernah menyentuh. Setelah Zhang Junyuan berpikir sejenak, dia terus berbicara. Lalu apa akar penyebabnya? Akar penyebabnya adalah aku akan langsung membunuh iblis dalam tubuhmu. Harvey York membuka mulutnya perlahan. Hanya saja solusi permanen ini memiliki bahaya besar yang tersembunyi. Zhang Junyuan mengerutkan kening dan berkata, bahaya tersembunyi apa? Apakah itu akan membunuhku? Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, nasib tidak cukup. Tetapi iblis batin mungkin mengandung beberapa ingatan utama Anda, termasuk pemahaman Anda tentang seni bela diri. Begitu iblis batiniah terbunuh, basis kultivasi Anda mungkin turun. Dan Anda bahkan mungkin melupakan beberapa hal penting. Mendengar kata-kata Harvey York, kulit Zhang Junyuan sedikit tenggelam, sedikit bermartabat. Jelas. Bahaya tersembunyi yang disebutkan Harvey York membuatnya merasa sedikit khawatir. Tuan Zhang, apakah Anda ingin mengobati gejala atau akar penyebabnya? Saya dapat membantu Anda. Harvey York terus berbicara, tapi aku ingin kamu mengambil keputusan secepat mungkin. Karena, menilai dari situasimu saat ini, mungkin butuh waktu selama sebulan atau paling sedikit setengah bulan. Iblis dalam tubuhmu akan matang sepenuhnya, dan bahkan mungkin menggantikanmu. Pada saat itu, sudah terlambat untuk melakukan apapun atau mengatakan apapun. Berbicara tentang ini, Harvey York hanya bisa menghela nafas. Sungguh memalukan bagi generasi tokoh legendaris berakhir dalam keadaan seperti itu karena ditipu oleh penduduk pulau. Zhang Junyuan perlahan menutup matanya. Alisnya terus bergetar. Terlihat bahwa dia sedang berjuang keras di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Zhang Junyuan menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya lagi. Karena kita harus menghadapinya. Kita harus mengikuti metode memotong akarnya. Kalau tidak, cepat atau lambat aku akan menjadi korban iblis itu. Hanya saja saya perlu sedikit waktu untuk menyusun beberapa pusaka penting udang saya menjadi sebuah buku dan bersiap-siap. Kalau begitu aku bisa melepaskan dan membiarkanmu bertindak atas namamu. Jelas. Zhang Junyuan sangat jelas bahwa lebih baik memotong kekacauan dengan cepat menggunakan pisau. Agar tidak berlangsung lama. Bahaya yang tersembunyi akan menjadi bencana. Oke. Karena Tuan Zhang sudah mengambil keputusan, saya akan menunggu kabar dari Tuan Zhang. Ngomong-ngomong, aku tidak punya hal serius untuk dilakukan di Wolsing baru-baru ini. Kapan kita bisa melakukannya? Tuan Zhang angkat bicara saja. Setelah mengatakan ini, Harvey York berdiri, berbalik dan pergi. Ketika sosok Harvey York menghilang, Zhang Junyuan menghela nafas. Lalu berdiri. Kalian berdua ingat, jika aku benar-benar dikendalikan oleh iblis, bagaimanapun juga kau bisa membunuhku. Meskipun aku, Zhang Junyuan, tidak dapat membantu negara Ha, aku juga tidak dapat menyakiti negara Ha. Bab 6859. Setelah sementara menyelesaikan masalah Zhang Junyuan, Harvey York kembali ke halaman. Beberapa hari yang lalu, Mandy Zimmer ada di sana. Dan keduanya berbicara tentang segalanya.
dan suasananya harmonis. Jadi Harvey York jarang mengalami kedamaian dan ketenangan selama beberapa hari. Tapi sekarang seluruh halaman kosong. Harvey York merasa agak terlalu sepi. Setelah menghela nafas, Harvey York mulai mengalihkan perhatiannya dan memusatkan pikirannya pada 6 batang dupa sebelumnya. Sebelumnya, dia tidak tahu apa yang salah dengan Liu Dao, tapi setelah memastikan bahwa Zhang Junyuan memiliki setan, Harvey York menebak sedikit. Keenam batang dupa itu adalah obat mujarab bagi orang lain, tapi untuk Zhang Junyuan, itu mungkin sangat beracun, dan itu adalah jenis hal yang sangat beracun yang dapat menyebabkan setan. Berbicara secara logis, hanya Gao Tianyuan yang tahu jenis mantra apa yang digunakan Zhang Junyuan. Bagaimana orang-orang di Chiangzai bisa tahu? Mungkinkah tempat-tempat seperti Jiecheng telah disusupi oleh penduduk pulau? Atau helianya yang terlihat tinggi dan tidak seperti manusia itu adalah penduduk pulau yang mengintai? Setelah berpikir sejenak, Harvey York menahan pikirannya. Saat ini, dia tidak memiliki bukti pasti untuk membuktikan bahwa helianya memiliki hubungan apapun dengan penduduk pulau. Namun, dia percaya bahwa selama berita bahwa dia akan membunuh iblis hati Zhang Junyuan keluar, orang-orang di belakang layar pasti tidak akan bisa duduk diam. Setelah mengatur masalah ini, Harvey York memanggil Rahel Hardy, Reinhardt, Tyson Wood dan lainnya, dan meminta mereka untuk mengatur barbeque terbuka dan berkumpul di halaman. Bagaimanapun, akhir-akhir ini, Harvey York untuk sementara mengesampingkan urusan Sky Corporation. Sekarang dia memiliki kesempatan. Semua orang secara alami ingin makan dan minum dengan baik. Meskipun Rahel Hardy dan yang lainnya mengetahui gambaran umum tentang masalah pagoda Ninggu di Jiecheng, mereka tidak tahu persis apa yang terjadi. Yang mereka tahu adalah bahwa Harvey York dibawa pergi oleh organisasi yang tampaknya luar biasa. Tetapi pada akhirnya dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Ini cukup untuk menunjukkan kemampuan dan level Harvey York. Dan itu juga membuat orang-orang ini semakin memuja dan mengagumi Harvey York. Ngomong-ngomong, di mana Yvonne Xavier? Kenapa kamu tidak datang? Setelah minum selama 3 putaran, Harvey York berbicara dengan lembut. Sebelum Yvonne Xavier tidak datang, dia mengira pihak lain terlambat. Tetapi tanpa diduga, makanan mereka hampir habis. Dan Yvonne Xavier sepertinya masih menguap dari dunia. Tuan York, apakah kamu tidak tahu? Keluarga Xavier baru-baru ini mengalami insiden besar. Jika terjadi kesalahan, keluarga Xavier akan jatuh dari altar 10 keluarga teratas. Setelah ragu sejenak, Reinhardt masih berbicara dengan lembut. Bagaimana mungkin? Keluarga Xavier adalah keluarga teratas veteran. Apalagi yang bisa mereka lakukan untuk membuat keluarga Xavier mereka jatuh dari altar 10 keluarga teratas? Harvey York sedikit terkejut, merasa sedikit terbayangkan. Keluarga Xavier telah berkultivasi secara mendalam di Wolsing selama bertahun-tahun. Meskipun tidak sedalam keluarga Leduk dan keluarga Thompson, tak mampu menjadi salah satu dari 10 keluarga teratas sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan mereka. Bukankah saudari Yvonne Xavier memberitahumu? Bukankah saudari memberitahumu? Rahel Hardy tercengang sesaat, lalu berkata dengan suara rendah, "Itu benar. Kamu telah hidup seperti pasangan peri akhir-akhir ini. Saudari Yvonne Xavier pasti tidak akan mengganggumu." Harvey York meletakkan gelas anggur di tangannya dan berkata perlahan, "Apa yang terjadi pada keluarga Xavier? Tolong jelaskan dengan jelas." "Aku tahu tentang itu. Baru-baru ini, negara Ha dan Tianzhu kami mengalami sedikit gesekan di perbatasan. Dikatakan bahwa beberapa kota di zona Yvonne Xavier penyangga di perbatasan telah diduduki oleh pasukan dewa dari Tianzhu.
Reinhardt membuka mulutnya perlahan. Bab 6860. Dikatakan bahwa insiden ini disebabkan oleh pemberontakan militer internal di Tianzhu. Kasta pertama, yang awalnya memiliki kekuatan kekaisaran yang stabil, tidak tahu kenapa kekuatannya tidak stabil. Kasta kedua yang menguasai tentara ilahi meraih kemenangan besar dalam beberapa hari. Dan pasukan Dewa Tianzhu secara langsung menyita beberapa tambang emas di perbatasan yang telah lama disewakan kepada kami di negara H untuk pembayaran militer. Dan pemilik tambang emas ini adalah keluarga Xavier. Mendengar beberapa kata Reinhardt, Harvey York dapat membayangkan hal-hal yang mengguncang bumi terjadi di Tianzhu hari ini. Awalnya, Tianzhu adalah negara dengan tingkatan yang berbeda. Sekarang kasta pertama dan kasta kedua, yang merupakan kelas penguasa, terpecah. Dan konsekuensinya akan menjadi malapetaka bagi semua pihak. Hanya mengambil kepemilikan beberapa tambang emas tidak akan merugikan keluarga besar seperti keluarga Xavier. Kan? Harvey York memikirkannya. Tuan York, Anda tidak tahu apa-apa. Reinhardt melanjutkan. Selama bertahun-tahun, sebagian besar bisnis keluarga Xavier di luar negeri dilakukan di Tianzhu. 70% industri keuangan dan industri teknologi Tianzhu dikendalikan oleh keluarga Xavier baik secara eksplisit maupun diam-diam. Kasta kedua di Tianzhu. Tindakan terhadap tambang emas itu hanyalah permulaan. Kemudian, mereka mengirim pasukan dan langsung merebut saham pengendali di kelompok dan perusahaan keluarga Xavier di Tianzhu. Anggota penting keluarga Xavier yang dikirim ke luar negeri ditangkap hidup-hidup atau ditembak mati di tempat. Meskipun keluarga Xavier merespons dengan cepat, mereka punya rencana untuk segera menanganinya. Tapi itu tidak bekerja dengan baik. Tapi itu normal. Lagi pula, ini bukan negara H, tapi Tianzhu. Karena itu, Reinhardt menarik napas lagi. Tidak ada apa-apa. Baru kemarin, Tianzhu mengirim orang ke Wolsing untuk bernegosiasi dengan keluarga Xavier. Menurut Tianzhu, ratusan keponakan penting dari keluarga Xavier telah jatuh ke tangan mereka. Tianzhu meminta keluarga Xavier untuk secara langsung mentransfer kepemilikan semua aset luar negeri. Dan untuk bekerja sama dengan transfer aset, mereka juga akan memberikan 50 miliar beras emas, sehingga mereka dapat melepaskannya. Jika tidak bisa dilakukan, maka mereka akan merobek tiketnya. Reinhardt selesai berbicara dalam satu nafas. Tapi Harvey York terkejut untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah berpikir bajingan Tianzhu akan begitu berani. Tidak apa-apa menyita semua orang dan barang milik keluarga Xavier. Beraninya Anda datang ke pintu Anda untuk membuat keributan dan meminta orang memeras Anda. Apakah ini melebih-lebihkan kekuatan sendiri? Atau apakah mereka membunuh keluarga Xavier? Harvey York mengerutkan kening dan berkata, Tianzhu sangat sombong dalam berbicara dan melakukan sesuatu di Wolsing. Apakah tidak ada yang berbicara untuk keluarga Xavier, bahkan sebagai pembawa damai? Reinhardt mendengus dan berkata, Tuan York, ada sesuatu di dunia ini yang disebut melempar batu ke dalam sumur. Di tahun-tahun ini, tidak banyak orang yang memberikan arang tepat waktu. Tetapi banyak orang yang menambahkan lapisan gula pada kue. Lagi pula, keluarga Xavier adalah yang terlemah di antara 10 keluarga teratas. Jika keluarga top lainnya ingin dipromosikan, mereka harus menjatuhkan keluarga Xavier. Jadi, kali ini insidennya akan sangat besar. Di satu sisi, itu karena Tianzhu bertindak tidak hati-hati. Di sisi lain, mengapa beberapa keluarga top di negara ini tidak menambahkan bahan bakar ke dalam api? Sederhananya, situasi keluarga Xavier tiba-tiba menjadi sangat sulit kali ini. Dan ada berbagai alasan. Terima kasih sudah menonton.
Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.